Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak kelas 12. Pada video ini kita akan melanjutkan pembahasan masih di bab evolusi. Sebelumnya kalian sudah belajar tentang apa itu evolusi, kemudian teori-teorinya beserta tokoh-tokohnya. Kemudian kita juga belajar tentang bukti-bukti atau fakta-fakta evolusi, kemudian mekanisme evolusi dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ke bahasan selanjutnya masih tentang evolusi, yaitu spesiasi. Apa sih spesiasi itu? Spesiasi itu adalah pembentukan spesies yang baru. Nah, kenapa sih bisa terjadi pembentukan spesies yang baru? Jadi kita kembali lagi ke dalam definisi satu spesies dan berbeda spesies ya. Bila suatu individu dengan individu yang lain mereka bisa melakukan reproduksi secara seksual, kemudian menghasilkan keturunan, dan keturunannya itu fertil, bisa menghasilkan keturunan kembali, berarti mereka itu bisa disebut satu spesies. Tetapi jika terjadi evolusi, terjadi perubahan sehingga menyebabkan yang tadinya satu spesies itu mereka menjadi berbeda ciri-cirinya, sehingga ketika melakukan reproduksi mereka tidak bisa menghasilkan keturunan, atau kalaupun bisa maka keturunan yang dihasilkan itu bersifat steril atau mandul. Nah, maka kalau sudah seperti itu berarti mereka sudah bisa disebut berbeda spesies sehingga dihasilkan spesies yang baru. Ya, jadi spesiasi itu memiliki syarat-syarat tertentu ya. Syarat-syarat dari spesiasi itu misalnya ada perubahan lingkungan, misalnya ada bencana alam yang menyebabkan timbulnya kepunahan massal di suatu wilayah tertentu di permukaan bumi. Kemudian bisa jadi adanya relung atau nesia yang kosong. Relung itu kalian pasti masih ingat kan ya, relung itu adalah suatu peran suatu organisme di dalam satu ekosistem. Misalnya organisme tersebut berperan sebagai produsen atau sebagai konsumen atau sebagai pengurai dan lain sebagainya. Nah, apabila ada relung yang kosong di suatu ekosistem atau tidak ada organisme yang menempatinya, maka akan ada organisme yang lain yang berusaha menempati relung tersebut. Kemudian adanya keanekaragaman dari suatu kelompok organisme. Selanjutnya, spesiasi itu terjadi karena berbagai macam isolasi ya. Isolasi sehingga menyebabkan suatu kelompok organisme tidak bisa melakukan reproduksi dengan organisme yang lain walaupun mereka masih satu spesies. Nah, kenapa mereka tidak bisa bereproduksi? Itu bisa terjadi karena berbagai hal. Yang pertama itu ada isolasi geografi. Namanya juga geografi ya, berarti kita berbicara tentang bentang alam ya. Nah, apabila batas alam tidak bisa dilewati, entah itu misalnya terpisahkan oleh laut atau misalnya gunung yang tidak bisa dilewati, pokoknya karena batas alam ya, suatu populasi tidak bisa bertemu dengan populasi yang lainnya walaupun mereka masih satu spesies, sehingga menyebabkan terjadinya spesiasi baik secara simpatri maupun tidak simpatri. Misalnya kalau zaman dulu mungkin kalian pernah mendengar bahwa bumi itu hanya terdiri dari satu benua. Ini kita udah bahas di pertemuan sebelumnya ya, benua Pangea ya. Sehingga bisa jadi dulu itu spesies-spesies yang ada saat ini dulu satu daerah, kemudian mereka bisa melakukan reproduksi, tetapi karena terjadinya gempa misalnya, kemudian si benua itu terpisah-pisah antara satu bagian dengan bagian yang lain, sehingga menyebabkan terpisahnya daerah sehingga menjadi 5 benua seperti sekarang misalnya. Nah, itu bisa jadi terbentuk spesies yang baru, sehingga dihasilkanlah spesies-spesies yang berbeda namun terdapat kemiripan. Misalnya spesies-spesies yang ada di
Papua itu mirip dengan spesies-spesies yang ada di Australia misalnya. Oke, jadi yang geografi itu ada simpatri ya, ada alopatri, ada parapatri dan peripatri. Nah, alopatri, parapatri dan peripatri ini yang non atau tidak simpatri. Sekarang kita bahas satu-satu ya. Nah, yang simpatri, proses simpatri itu adalah spesiasi yang terjadi dalam area geografi yang sama dari suatu spesies yang paling berkerabat. Jadi mereka area geografinya sama, tidak terpisahkan oleh tempat atau geografi yang berbeda, namun mereka tetap tidak bisa melakukan reproduksi karena hal yang lain. Kemudian kalau yang tidak simpatri, mereka terdapat di area geografi yang berbeda. Nah, mereka dibagi menjadi 3, ada alopatri, parapatri, dan peripatri. Yang pertama ada simpatri. Nah, simpatri yang satu area ya. Mereka itu tempatnya sama tapi tidak bisa bereproduksi. Kenapa? Karena bisa jadi terjadi karena aspek genetik. Aspek genetik misalnya dalam satu sungai misalnya ada berbagai jenis ikan. Nah, kan kita tahu ikan itu reproduksinya fertilisasinya eksternal ya. Jadi si ikan yang betinanya mengeluarkan telur, kemudian telurnya ada di dasar sungai misalnya. Kemudian ikan yang jantannya menghasilkan sperma, kemudian mereka fertilisasi secara eksternal. Tapi kan kita nggak pernah ya, misalnya ada ikan mujair dibuahi oleh sperma ikan emas misalnya yang lain. Kenapa tidak bisa? Karena mereka secara aspek genetik memang berbeda. Kemudian ada misalnya morfologi udah jelas ya. Misalnya kan misal ada kodok, terus nggak mungkin kan dia bisa bereproduksi dengan kambing misalnya, udah pasti nggak bisa karena morfologinya jauh berbeda. Kemudian tingkah laku, ada beberapa spesies yang sebelum mereka melakukan proses reproduksi, mereka harus ada semacam tingkah laku yang berbeda, kayak ritual-ritual gitu. Misalnya kalau pada beberapa spesies burung, mereka harus bikin sarangnya dulu, baru si jantannya bikin sarang, baru ada betina yang bisa dibuahi dan lain sebagainya. Kemudian fisiologi dan lain sebagainya. Misalnya di sini ada satu contoh, populasi mencit di Eropa Barat memiliki sejumlah populasi kecil yang tidak infertilisasi dengan populasi di sebelahnya, walaupun penyebarannya sangat luas di Eropa Barat. Itu simpatri ya, dalam satu wilayah. Kemudian yang berbeda wilayah ada alopatri. Alopatri itu terjadi pada spesies yang berjauhan atau berlainan dari suatu spesies yang paling dekat hubungan kekerabatannya. Jadi ini mah udah benar-benar jauh sehingga mereka asalnya mereka satu spesies, namun kemudian wilayahnya dibatasi oleh suatu halangan geografi ya, entah itu misalnya gunung atau sungai atau apapun ya yang tidak bisa dilewati, sehingga lama-kelamaan mereka tidak bisa bertemu, akhirnya masing-masing melakukan reproduksi sendiri. Saat mereka disatukan, mereka tidak bisa bereproduksi. Dengan kata lain, mereka sudah berbeda spesies. Misalnya ada makaka sejenis kera ya, makaka brunescens dan makaka ocreata ya. Mereka itu dulunya satu spesies namun terpisahkan sehingga menjadi dua spesies yang berbeda. Selanjutnya ada spesiasi parapatri. Kalau parapatri itu terjadi di daerah yang bersebelahan. Jadi kalau tadi yang alopatri itu benar-benar jauh, tapi kalau parapatri mereka bersebelahan. Kemudian daerah penyebarannya meliputi lebih dari satu macam habitat dengan persyaratan yang berbeda. Nah, dulu mereka satu spesies, namun kemudian mereka tidak bisa bereproduksi walaupun masih bersebelahan. Akhirnya terbentuk dua populasi yang berbeda.
karena masing-masing tidak saling keluar dari populasi tersebut, jadi mereka bereproduksi dengan anggota yang ada di dalam populasinya tersebut. Lama-kelamaan walaupun bersebelahan wilayahnya tetap tidak bisa melakukan reproduksi, akhirnya mereka menjadi spesies yang berbeda. Itu parapatri. Kemudian ada peripatri. Kalau peripatri itu terjadi di daerah pinggir dari daerah suatu spesies yang paling dekat hubungan kerabatannya. Jadi ini mah kalau tadi bersebelahan, ini mah masih di dalam populasi tersebut tapi di daerah-daerah pinggir gitu. Karena mereka adanya di daerah pinggir, akhirnya jadi terpencil gitu, tidak berinteraksi secara luas dengan daerah yang lain di dalam populasi tersebut. Akhirnya lama-kelamaan interaksinya sangat terbatas, mereka tidak bereproduksi dengan daerah yang lain di luar daerah mereka yang kecil itu, yang di pinggir-pinggir populasi. Akhirnya terbentuk spesies yang baru seperti itu. Nah, itu adalah isolasi geografi. Nah, kemudian selanjutnya ada isolasi reproduksi. Tadi ya, isolasi reproduksi itu terjadi mereka masih dalam satu geografi yang sama bisa jadi, namun tetap tidak bisa melakukan reproduksi. Nah, ada dua macam, ada spesiasi prakawin dan spesiasi pasca kawin. Spesiasi prakawin itu mengakibatkan mereka benar-benar tidak bisa kawin, tidak bisa bertemu antara sperma dengan ovum dari spesies tersebut. Ada beberapa macam, misalnya kromosomal. Kromosomal itu berarti si kromosomnya atau genetisnya memang sangat berbeda sehingga tidak mungkin berfertilisasi. Kemudian ada isolasi musim. Isolasi musim itu terjadi pada spesies-spesies yang waktunya tuh berbeda. Misalnya bunga tertentu, misalnya mereka bisa berbunga pada musim tertentu, misalnya musim semi misalnya lah. Nah, si serbuk sarinya dari bunga yang lain misalnya, mereka matangnya itu pada musim gugur misal. Kan mereka nggak ketemu gitu, nggak ketemu dalam satu waktu, akhirnya tidak bisa bereproduksi, tidak bisa berfertilisasi karena musim. Kemudian ada partenogenesis. Partenogenesis itu berarti kan dia sama persis ya, si spesies atau individu yang dilahirkannya itu sama persis dengan induknya, berarti kan tidak ada keragaman genetik. Nah, tidak ada keanekaragaman genetik, akhirnya dia sama persis gitu. Tidak bisa dihasilkan spesies yang baru. Kemudian morfologi atau struktural, tadi kita bahas ya, kalau misalnya mereka punya morfologi sistem reproduksi yang benar-benar jauh berbeda, ya nggak mungkin mereka bisa bereproduksi. Selanjutnya spesies pasca kawin. Kalaupun mereka bisa melakukan reproduksi kemudian menghasilkan keturunan, tetapi jika terjadi spesies pasca kawin, ya tidak berarti tidak dihasilkan keturunan seperti yang seharusnya gitu ya. Misalnya ada letalitas, letal itu berarti mati ya, si anakannya mengalami kematian. Kemudian sterilitas, keturunannya steril atau mandul. Kemudian semi letal itu keturunannya masih hidup, tidak mati tapi sekarat lah ya, maksudnya mereka mengalami suatu kecacatan atau apa gitu. Yaitu adalah isolasi reproduksi. Nah, jadi isolasi geografi yang tadi simpatri dan non simpatri, kemudian isolasi reproduksi itu bisa menyebabkan terjadinya suatu spesies yang baru atau spesiasi. Baik, demikian yang dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jika belum paham bisa ditanyakan langsung. Sekian untuk pembahasan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.